Meski dana transfer daerah di Jawa Barat mengalami penurunan 2.458 miliar, kami akan tetap terus melakukan pembangunan infrastruktur dengan terus melakukan peningkatan jumlah besaran anggarannya. Nah, karena apa? Karena tidak mungkin kita melaksanakan pembangunan tanpa membangun infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi itu akan tumbuh manakala infrastrukturnya dibangun. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi akan tumbuh manakala ada investasi. Investasi akan tumbuh manakala pemerintah menyiapkan jaringan infrastruktur, nyiapin jalan, nyiapin jembatan, nyiapin jaringan irigasi, nyiapin jaringan bendungan, konektivitas listrik, konektivitas internet. Karena dengan konektivitas listrik, internet, jalan yang baik, maka industri akan tumbuh. Nah, kalau industri akan tumbuh, maka lapangan kerja akan tumbuh. Kalau lapangan kerja akan tumbuh, maka orang akan mendapat pendapatan yang pasti dalam setiap bulan. Yang akhirnya mereka akan mengalami pertumbuhan. Beli rumah, beli motor, sekolahin anak, makan tiap hari di warung. Itu akan melahirkan pertumbuhan ekonomi. Jadi pembangunan infrastruktur itu sangat relevan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan bagi masyarakat, kalau dianggap ada pembangunan, itu berarti ada pembangunan jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, perumahan, pemukiman. Itu yang disebut pembangunan menurut masyarakat. Andai kata ada pandangan bahwa pembangunan infrastruktur tidak memberikan daya dukung terhadap pertumbuhan ekonomi, itu disebabkan karena membangun infrastrukturnya tidak mandiri, menggunakan dana pinjaman yang sangat besar, yang akhirnya memberikan beban terhadap ekonomi. Jadi, bagaimana cara membangun infrastruktur yang baik agar mandiri? Maka pemerintahnya harus efisien. Bagaimana pemerintah efisien? Pemerintah efisien itu adalah pemerintah yang membelanjakan anggaran publiknya untuk kepentingan publik, mengurangi belanja alat tulis kantor, mengurangi belanja listrik, mengurangi belanja air, mengurangi belanja perjalanan dinas, mengurangi belanja pakaian dinas, mengurangi kegiatan-kegiatan seminar-seminar, simposium, kegiatan protokoler, FDG. Semuanya diarahkan pada fokus pembangunan yang menjadi kebutuhan rakyat. Dan dengan cara itu maka kita akan mendapatkan uang yang cukup untuk membangun. Dan uang yang cukup untuk membangunnya menggunakan dana yang kita miliki. Nah, pinjam boleh, tapi terukur. Terukur berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Tidak boleh kita membuat pinjaman melebihi keuangan yang kita miliki tiap bulan. Atau dalam bahasa sederhananya, tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Tetapi saya di Provinsi Jawa Barat, meskipun saya ditawari untuk mendapatkan pinjaman, saya menolak. Karena apa? Karena saya ingin tetap membangun dengan menggunakan dana yang dimiliki di Provinsi Jawa Barat, meskipun dananya mengalami pengurangan. Dengan cara apa? Dengan cara gubernur dan seluruh para pejabatnya dan ASN-nya berpuasa dari berbagai kepentingan yang tidak ada relevansi dengan kepentingan masyarakat. Untuk itu, pada seluruh rakyat Jawa Barat, mohon doanya bahwa kami akan terus bekerja melayani masyarakat dan kami akan melakukan upaya-upaya ekstra efisien. Dan kemudian, kalau ada saran agar pemerintah kreatif dalam mencari pendapatan-pendapatan baru, seringkali pendapatan-pendapatan baru malah nanti membebani masyarakat. Saya tidak memilih mencari pendapatan baru yang membebani masyarakat. Saya lebih memilih melakukan efisiensi terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada semuanya. Mari kita terus bersemangat membangun apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah harus hadir untuk kepentingan masyarakat. Dan kalau ada yang bertanya, apakah pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan? Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap pendidikan dan kesehatan. Kita sudah layani kesehatan
perlindungan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin, dengan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh Provinsi Jawa Barat, baik fasilitas BPJS maupun fasilitas skema bantuan sosial lainnya. Kalaupun ada kemarin ajakan untuk melakukan rereongan bagi masyarakat di tingkat RT, RW, kecamatan, kelurahan, dan bupati dan wali kotanya, itu tidak ada kaitannya dengan layanan pendidikan dan kesehatan. Itu karena apa? Itu hanya sebagai belanja penunjang. Belanja penunjangnya bagaimana? Ke rumah sakitnya sudah dibayar oleh pemerintah, tetapi dia tidak punya ongkos menuju rumah sakitnya. Tidak punya uang untuk makan selama nungguin saudaranya, suaminya, adiknya, anaknya di rumah sakit. Sekolahnya sudah dijamin pemerintah, tapi dia ke sekolahnya nggak mau berangkat karena tidak punya ongkos untuk ke sekolah. Tidak punya baju seragam untuk ke sekolah. Walaupun sekarang seragamnya juga sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Nah, ini adalah upaya-upaya kesalehan sosial yang ditumbuhkan berdasarkan partisipasi warga di lingkungannya masing-masing. Bukan pemerintah kekurangan uang untuk membiayai pendidikan dan kesehatan.